Ya, hari ini seperti yang di teori tadi, kita belajar mengenai pemetaan ERD ke model relasional. Jadi, kita membayangkannya sudah bukan bentuk ERD lagi, tapi bentuknya tabel. Nah, selain ERD ya, biasanya waktu kita menggambarkan tabel, kita juga punya diagram, namanya diagram CDM sama PDM. Jadi hari ini untuk praktikum, kita juga akan belajar membuat diagram ya yang namanya CDM atau Conceptual Data Model dan PDM Physical Data Model. Nah, ini untuk sejarah dan lain-lainnya sama ya seperti yang di teori tadi. Sedikit saya ulang saja ya. Kalau yang di ERD kita namakan entitas ya. Nanti kalau yang di model relasional kita bilangnya tabel ya. Atau mungkin juga relasi. Karena tadi relasi bisa menjadi tabel sendiri ya. Karena kalau ada relasi many to many itu bisa jadi tabel sendiri, maka relasi juga bisa dianggap sebagai tabel. Jadi tidak ada lagi entitas, entitasnya menjadi suatu tabel. Nah, kemudian atribut. Atribut yang ada di atas itu ya, kayak nama, NIM, dan lain-lain itu, yang bundar-bundar seperti balon itu, nah, kalau kita buat menjadi data relasional akan disebut dengan kolom ya. Biasanya atribut nanti kita sebutnya menjadi kolom. Kolom kalau dalam tabel yang atas, paling atas, dan isiannya ke kanan. Nah, kalau yang di ERD biasanya kita belum ada isi datanya ya. Nanti di sini kita punya isian data, bisa dinamakan tuple atau row atau record. Jadi baris pada tabelnya isiannya. Oke, kemudian tadi ada istilah domain, himpunan atau kumpulan ya dari satu atau lebih atribut. Kemudian ada degree. Degree itu banyaknya atribut atau kolom. Kalau cardinality banyaknya tabel atau baris. Dan relational basis data. Jadi kumpulan data-data tadi itu ya, kumpulan tabel-tabelnya itu yang menjadi satu itu namanya relational basis data. Nah, ini yang tadi ya di kelas teori, sedikit contoh. Di tabel ini berarti ada kolom ya, kolomnya customer ID, customer name sampai customer city. Untuk tabel atau barisnya ya ada berapa baris nih berarti? Tadi 7 ya kalau nggak salah ya. Nih sampai sini 7 baris. Kemudian ini juga tabel account depositor ya kurang lebih sama yang tadi. Oke, nah yang di sini tadi untuk memilih primary key ya, jadi kalian sebenarnya sudah nggak butuh lagi cari super key sama candidate key karena kalian sudah paham bagaimana cara mencari primary key ya. Tinggal dipilih saja data mana yang paling unik, kolom mana yang paling unik. Kalau dia memang sudah bisa jadi pembeda, langsung saja pilih dia menjadi primary key. Ya. Kemudian ada lagi yang tadi ya sempat saya bahas sedikit tentang foreign key. Jadi foreign key adalah primary key dari tabel lain yang kita masukkan ke suatu tabel tertentu. Jadi ketika kita masukkan primary key tersebut di tabel lain, primary key-nya bukan lagi disebut primary key, tapi disebut foreign key ya. Walaupun ada kemungkinan foreign key juga sama dengan primary key. Tapi ke beberapa kasus ya, primary key hanya menjadi foreign key saja atau cukup dimasukkan ke tabel yang lain. Nah, ini seperti tadi, ini yang nanti kalian pelajari ya. Atributnya multi value. Kalau multi value banyak nilai ya. Kalau nilainya banyak berarti kita butuh membuat tabel baru. Ketika relasinya satu-satu ya, kita taruh PK dari tabel yang garisnya 2 ditaruh di yang garisnya 1. Kalau one to many, PK-nya yang ada di relasi 1 kita taruh di yang entitas yang N. Untuk yang N dan N kita buat nanti
ada tabel baru ya untuk N dan N, ditambahkan primary key dari dua entitas yang berhubungan. Jadi primary key-nya nanti juga akan menjadi foreign key. Untuk entitas lemah ya, sama saja menggambarnya, tidak ada perbedaan. Untuk di bagian ini tidak seperti ERD, entitas lemah dianggap sama dengan entitas kuat, tinggal dibuat tabel saja. Oke, untuk relasi tunggal ya, untuk yang himpunan sama tadi, kayak supervisor tadi, kita tidak perlu menambah tabel baru, cuma primary key-nya kita tuliskan ulang di situ. Untuk multi entitas seperti tadi ya, jadi kita tuliskan banyak primary key dari beberapa tabel yang memang berhubungan. Untuk relasi ganda ini sesuai dengan kardinalitasnya. Kalau N sama N ya dibuat tabel baru, kalau 1 sama N ya berarti sesuai cara yang sudah ditetapkan. Oke, jadi tadi ini sudah ada peraturannya ya. Kalau kalian lupa ya, saya juga nggak ingat juga sih sebenarnya, nggak hafal. Jadi kalau setiap kita mau membuat, boleh untuk melihat yang ada di sini ya aturannya ya. Jadi aturannya ini sudah aturan baku, kalau misalnya kita mau mengubah dari ERD menjadi bentuk tabel ya selalu lihat aturan yang ada di sini. Oke, jadi ini contohnya ya, ada Amazing Course, adalah tempat kursus. Dia di situ harus melakukan registrasi dulu kalau mau menjadi peserta ya di tempat kursus tersebut. Setiap yang mendaftar kursus harus melakukan pendaftaran sebagai anggota. Nah, di sini dituliskan kode anggota, nama, alamat. Kode anggota terdiri dari 5 karakter. Bedanya ERJ dengan yang ada di sini ya, di relasional, kalian sudah harus memikirkan bentuk datanya itu nanti seperti apa. Kalau misalnya dia kode, berarti ya biasanya pakai char ya, atau varchar, atau mungkin kalau angka-angka yang bisa kita operasikan berarti pakai integer. Kalau angkanya butuh koma, kita pakai float. Jadi di sini sudah kita definisikan ya, tipe datanya seperti apa. Ini tadi anggota seperti itu. Proses pendaftaran dilakukan dengan memilih dulu jenis kursus. Ada informasi mengenai kursusnya, berarti ada tabel kursus ya. Sudah ditentukan juga kodenya seperti apa, namanya seperti apa, dan lain-lain. Nah, baru setelah itu kita bisa melakukan pendaftaran ya. Jadi sebenarnya pendaftaran ini nanti juga kalau di ERD mungkin kita buat hubungannya itu antara apa ini namanya? Kursus dan peserta ya. Satu peserta bisa melakukan banyak kursus, satu kursus diikuti banyak peserta. Nanti kan many to many. Many to many-nya itu menjadi tabel baru yang dinamakan tabel kursus ini. Bisa jadi seperti itu. Tabel pendaftaran ya maksud saya. Jadi nanti dari yang sudah ada di sini, kalian tinggal membuat entitasnya. Kalau di sini sudah kita namakan sebagai tabel ya. Tabel primary key-nya, kalau anggota tadi ya kode anggota. Kode anggota tipenya char 5. Ada yang tahu bedanya char dengan varchar? Masih ingat di mata kuliah apa namanya? Pemrograman ya? Masih ingat? Ada yang tahu? Halo? Udah lupa semua? Kalau char karakter Bu. Kalau varchar? Kalau varchar kayak string. String. Oke. Yes. Nah, sebenarnya karakter itu kan kumpulan string ya, jadi memang sebenarnya mirip. Nah, kalau kalian mau bedakan char sama varchar ya, itu gampangannya, kalau char itu mesti tidak boleh tidak, jumlahnya harus 5. Jadi misalkan kode anggota char 5, berarti kodenya ya harus terdiri dari 5 digit karakter ya. Jadi
1, 2, 3, 4, 5 atau boleh 00001, pokoknya harus 5 karakter. Sedangkan kalau varchar itu saya ngisi satu pun nama saya isi aja nggak apa-apa. Yang penting sudah ada isinya. Saya isi Wilda gitu ya. Wilda kan 5, boleh juga. Atau mungkin saya mau ngisi Wilda, Imamah, Sabila, saya ulang berkali-kali, boleh. Yang penting kalau varchar tidak maksimalnya adalah 30 karakter. Kalau misalkan di sini ya, varchar 30, maksimal 30 karakter. Tidak ada minimumnya 1 ya. Minimum 1, maksimal 30. Tidak ada ketentuan harus berapa panjang. Kalau char 5, harus tidak boleh tidak, harus 5. Saya ngisi kode anggota A11. A11 kan cuma 3 karakter, nggak boleh, pasti error. Harus A1111. Harus 5 karakter ya. Jadi kalian membedakannya seperti itu. Kalau kode biasanya kan dibikin sama ya, kayak misalnya kalian NIM panjangnya berapa? Misalkan 10 digit. Kan nggak ada anak yang NIM-nya cuma 01, kan nggak mungkin, cuma 2 digit. Nah ya seperti itu, kalau kode harus. Jadi biasanya kalau kode kita pakai varchar. Oke, bisa dipahami? Gitu ya. Oke, ini kok jadi kayak gini ya. Kemudian kalau telepon. Nah, telepon itu sebenarnya integer apa varchar? Varchar. Varchar. Ada yang merasa integer? Ya, mungkin di sini ada kesalahan nulis kali ya. Jadi kalau telepon itu sebenarnya varchar. Kenapa varchar? Karena kan ada orang yang telepon pakai telepon mungkin zaman dulu ya, digitnya cuma 10. Terus yang sekarang, telepon sekarang 12 ya kan, angkanya kalau nggak salah 12 angka. Ada juga mungkin telepon terbaru nanti jadi 13 angka. Nah, jadi kan karena berbeda-beda itu harus dibuat varchar. Dan bukan integer, karena integer itu biasanya ya dipakai untuk sesuatu yang bisa dijumlah. Misalkan harga. Harga kan nanti pinginnya kalau harga barang itu bisa ditotal kan. Kalau bisa ditotal seperti itu, berarti kita boleh pakai integer. Atau jumlah barang. Jumlah barang, stok, itu kan butuh kita lakukan operasi perhitungan. Yang bisa kita lakukan operasi perhitungan itu harusnya pakai integer. Tetapi misalnya kalian butuh nulis apa ya? Tinggi badan ya, misalnya tinggi badan 170. Ya, walaupun dia angka ya, tapi kalau kita tidak butuh mengoperasikannya, kita nggak butuh mencari data rata-rata tinggi. Cuma cukup menyimpan angkanya saja. Itu tidak kita simpan integer juga boleh. Kita mau nyimpennya bentuknya varchar juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita tidak butuh operasi. Tetapi ketika kita butuh operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, itu harus selalu pakai integer atau float atau apa ya, desimal ya, pokoknya harus seperti itu. Oke, jadi nanti ketika kalian sudah masuk sini harus dipikirkan dia char, varchar, integer itu harus betul ya. Tidak seperti ERD kemarin yang cukup kita tahu atributnya, kalau di sini kita harus bisa membedakan tipe datanya. Untuk waktu biasanya kita pakai date time ya, kalau tanggal ya. Tanggal pendaftaran date time atau mungkin timestamp ya kalau di pemrograman biasanya timestamp. Oke, untuk tipe data dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, sudah cukup jelas? Oke ya, jadi seperti itu ya untuk tipe data. Oke, kemudian untuk tabel detail pendaftaran ya. Jadi mungkin kalau kalian mau menggambar ERD-nya dulu, pendaftaran ini sebenarnya menghubungkan antara pelanggan ya atau peserta dengan kursus ya, karena satu peserta bisa mendaftar di banyak kursus, satu kursus bisa dilakukan pendaftaran oleh banyak
peserta ya. Jadi pendaftaran sebenarnya menghubungkan antara peserta dan kursus. Nah, oleh karena itu ya, di sini kita lihat ada foreign key. Foreign key-nya adalah antara kode kursus dan kode oh ini pendaftaran ya, bukan? Oh ya betul, kode kursus dan mungkin kode pendaftar ya tadi ya. Oh ini beda lagi ya, ini kasir. Oke, sebentar saya kurang paham ini maksudnya. Oke, jadi seperti ini, ada kursus, oh ada kasir juga ya, ada pendaftaran. Nah ini nanti kalau misalnya kalian bingung kenapa hasilnya seperti ini, biasanya lebih mudah kalau kalian gambar ERD-nya dulu, baru diubah ke bentuk yang seperti ini. Nah, jadi nanti pasti ada foreign key. Karena pendaftaran itu kan butuh mencatat. Gampangannya kalau saya mau daftar, saya butuh nyatet apa sih? Saya butuh nyatet orang yang peserta yang mau kursus. Berarti kalau seperti itu butuh foreign key pendaftar. Kemudian, oh saya butuh datanya tentang kursus di tabel kursus. Berarti saya juga harus menampilkan kode kursus. Misalkan saya juga harus mencatat kasirnya ya. Di sini tadi ada kasir ya. Kasirnya yang menangani pendaftaran tersebut. Berarti di foreign key saya juga butuh menuliskan kode kasir. Misal seperti itu ya. Jadi ketika ada hubungan antara satu entitas dengan entitas lain, nanti kalau kita sudah bentuk tabel, pasti ada foreign key ya, atau ada primary key yang akan dimasukkan ke tabel itu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Oke ya, jadi nggak ada? Kalau nggak ada, nanti kalian ini harus membuat seperti ini, membuat CDM dan PDM. Nah, membuatnya seperti apa? Di web, di sini ya, sudah saya kasih link download Power Designer, tapi memang ini filenya cukup besar ya. Tadi saya juga baru download sebenarnya. Ini 1,3 giga. Jadi kalau misalnya kalian kuotanya nggak banyak itu nggak apa-apa, nggak hari ini ya, bisa cari wifi dulu atau gimana untuk mendownload Power Designer, atau mungkin mau mencari yang lain juga nggak apa-apa. Kalau sudah, nanti silakan eh, diinstal ya. Sudah, silakan diinstal setupnya. Kalau sudah diinstal, di situ ada ada copy to folder installer. Jadi di dalam sini silakan nanti kalian copy ya, terus kalian masukkan ke sini ya, C, program file, kemudian SAP ya, Power Designer, dan kalian paste di sini ya. Kalian copy di sini. Kalian copy di sini ya. Kalian replace aja di sini. Nah, nanti harus sebagai admin ya ngopinya. Jadi kalau sudah, nanti silakan dimasukkan ke sini yang ada di folder tadi. Tapi jadi sebenarnya lebih aman kalian download dari sini sih, karena sudah ada krek-krekannya ya. Kalau sudah, nanti bisa langsung membuka Power Designer-nya. Nah, jadi Power Designer ini untuk membuat gambar diagram yang namanya CDM sama PDM. Konseptual data modeling. Jadi data modelingnya bentuknya yang sudah seperti ini. Ada data type-nya ya, tipe datanya, dan ada hubungannya sebenarnya kurang lebih sama sih sama yang di apa namanya? Yang di ERD ya. Jadi kalau CDM ini mirip dengan ERD, cuma seperti ini. Yang M ini apa? Maksudnya M ya. M ini adalah datanya harus terisi, tidak boleh tidak terisi. Nah, jadi nanti seperti ini. Create model ya. Oke. Information. Nah, kalian bisa CDM itu ini, konseptual data.
Oke, akan keluar seperti ini nanti. Maaf ya, ini laptop saya agak lemot. Nah, jadi di sini nanti di sebelah kanan ini ada toolbox. Nah, di sini untuk membuat tabel atau entity-nya ya. Kalau yang di sini masih disebut entity, jadi seperti ini nanti. Agak nge-hang ya laptop saya. Jadi nanti entity seperti ini ya. Kemudian sama saja seperti yang sudah-sudah ya. Ini kalian bisa ngedit di sini. Entitasnya, misalkan tadi ini anggota ya. Saya buat anggota, kemudian atribut. Nah, atribut bisa ditambahkan di sini. Soalnya tadi ada kode anggota. Nah, langsung saja dipilih data type-nya di sini. Enaknya dari sini sih, kalian klik 2 kali di bagian yang ini. Kemudian kalau karakter ya berarti char ya, char 5. Oke, nah seperti ini. Nah, sini nanti ada pilihan P, D. D itu display ya, jadi seharusnya ya kalian display semua ya. Percuma tidak di display, jadi kalau nggak di D itu nanti nggak akan keluar di entitasnya. D, P, sama M. P itu apa? P adalah primary. Jadi kalau di sini kode anggota pasti primary. Kalau primary otomatis mandatory. Oke, kenapa? Oke ya, saya lanjutkan dulu aja ya. Di sini nama, misalkan nama kan varchar ya, varchar 30 kan. Alamat, misalkan alamat itu panjang ternyata 50. Kemudian telepon. Telepon saya buat varchar saja ya, karena bisa jadi kan panjangnya nomor telepon beda-beda. 12 misalkan. Oke, seperti ini. Nah, kita memilih P atau tidaknya itu dengan mengira apakah data tersebut boleh kosong atau tidak. Misalkan nama. Nama itu masa kita nulis kode anggota namanya nggak dicatat. Harus dicatat kan, karena harus dicatat makanya dia M, tidak boleh kosong, tidak boleh nol ya istilahnya ya. Kalau alamat, mungkin alamat nggak apa-apa nggak dicatat, karena kita nggak butuh tahu rumahnya di mana. Yang penting kita tahu nomor teleponnya ya, kita harus tahu nomor teleponnya, karena nomor telepon harus tahu, nggak boleh kosong, maka nomor telepon kita pencet M juga di sini. Jadi M ini itu datanya nanti tidak boleh kosong, harus diisi. Oke, kalau sudah identifier ini ya biasanya kita lanjutkan saja. Play. Oke, kalau sudah nanti akan seperti ini ya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Identifiernya pasti PI ini ya, atau primary key-nya. Nah, seperti ini ya. Coba kita buat lagi misalkan yang header pendaftaran ini. Kita buat lagi, berarti buat entitas baru. Oke. Header pendaftaran. Atributnya kita tambahkan di sini. Ya, apa ini? Kode pendaftaran dan tanggalnya. Kode pendaftaran. Kalau kode biasanya angkanya harus sama ya, karakternya harus sama. Jadi kita pakai char. Kemudian apa tadi, tanggal daftar. Kalau tanggal ya, di sini berarti kita pilih yang date time mungkin ya, atau timestamp juga boleh. Pakai date time dulu. Oke, seperti ini. Kemudian mana yang primary key? Kode pendaftaran sudah pasti.
tanggal daftar boleh dikosongin atau tidak. Kalau kita anggap harus selalu dicatat tanggal pendaftarannya, maka kita klik di M ini ya, kita centang. Kalau sudah, oke seperti ini. Jadi ini nanti seperti ini ya. Nah, sekarang kita sama seperti ERD tadi, membuat relasi ya, membuat relasi. Satu anggota itu bisa melakukan banyak pendaftaran atau satu pendaftaran saja. Bisa jadi banyak ya, misalkan dia tahun ini daftar, udah selesai kursusnya, terus tahun depan nyoba kursus yang lain ya. Jadi bisa banyak. Kemudian satu kali pendaftaran itu untuk satu anggota atau banyak anggota? Satu nota pendaftaran itu pasti untuk satu anggota saja ya. Untuk satu anggota. Jadi yang di anggota itu satu, yang di pendaftaran itu banyak. Nah, ini juga sama seperti ERD ya, bagian relationship-nya bisa kalian edit. Nah, ini tadi melakukan, misalkan ya, anggota melakukan pendaftaran. Ini juga sama seperti yang ada di ERD ya, misalkan yang tadi garis double atau tidak itu juga bisa kita buat di sini. Oke, sebentar ya, saya agak lupa tempatnya. Properties kan. Oh, oh ini loh yang di cardinality ya. Nah, ini kita juga bisa memilih 0 atau satu anggota itu boleh tidak melakukan pendaftaran sama sekali atau setidaknya dia pernah melakukan satu kali pendaftaran. Satu kali ya, nggak boleh masa dia cuma daftar anggota saja nggak melakukan pendaftaran. Setidaknya satu kali. Berarti yang di header ini ya, anggota header pendaftaran yang di sini ya, di sini harusnya minimal satu ya. Nah, seperti ini. Jadi ganti satu sama banyak. Kemudian setiap pendaftaran yang dilakukan ya, itu pasti dilakukan oleh minimal satu anggota atau mungkin ada pendaftaran yang mendadak ada tanpa anggota. Pasti ada anggotanya ya, nggak mungkin ada pendaftaran yang tidak mencatat anggota manapun. Kalau yang seperti itu, kita pilih satu-satu di sini. Ini seperti kalian menggambar yang garis double tadi loh ya sebenarnya. Apply misal. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini cara menggambar PDM, sama persis dengan cara menggambar ERD. Nah, kemudian dari PDM ini ya, kita lakukan, bisa kita jadikan PDM. Nah, ini ya, pilih tools, cek model. Tool, cek model. Oke, kalau di sini sudah nggak ada ya, 0 error, 0 warning, berarti punya kalian yang sudah kalian gambar tadi itu sudah betul. Oke, kalau sudah betul, kita bisa lanjut untuk mengenerate PDM-nya. Oke, pilih di Tools, Generate Physical Data Model. Tools, Generate Physical ya, yang ini ya. Oke, kita pilih DBMS-nya ya. Karena kita biasanya pakai MySQL, mungkin kita pilih MySQL aja. Ya, MySQL. Name.
Oke lah, kita langsung, sepertinya langsung oke nih ya. Nah, nanti akan keluar PDM-nya. Bedanya apa PDM sama CDM ini ya? Bisa kalian lihat di header pendaftaran. Header pendaftaran tadi isinya di sini cuma kode pendaftaran sama tanggal daftar. Nah, kalau yang di ini PDM, dia menambahkan kode anggota. Kode anggota ini sebagai apa? Sebagai FK atau foreign key ya. Jadi tadi kalau kalian lihat yang tadi kita mapping ya, kalau ada one to many ya, itu nanti yang bagian one atau yang satu ini PK-nya diletakkan di bagian yang many. Berarti nanti PK-nya kode anggota harusnya diletakkan di tabel header pendaftaran. Kita nggak usah mikir susah-susah, tinggal di-generate saja. Nanti akan keluar seperti ini. Jadi kode anggota otomatis sudah masuk ke header pendaftaran tanpa kalian memikirkan susah-susah ya. Kalau pakai PDM langsung keluar seperti ini. Dengan syarat CDM-nya harus betul. Kalau CDM-nya salah, ya PDM-nya pasti ya salah. Nah, kalau PDM, ini tandanya cuma tanda panah saja ini. Tanda panah mengarah ke tabel yang kita ambil PK-nya. Kalau di sini masih seperti ERD ya, ada one to many, one to one, many to many-nya masih ada di sini. Kalau di sini sudah hilang. Jadi seperti itu.